Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatan li Sayyidil Arabi wal A'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta an jahlihi. Wa bisanadil muttasini ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada an naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Babul musaqati wal ijarati. Ini bab yang menjelaskan tentang musaqah dan ijarah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Satu riwayat hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya melakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala, memperkerjakan ahla Khaybar, penduduk negeri Khaybar, bisyarti, dengan memberi upah separuh hasil, ma yakhruju, dari sesuatu yang didapatkan, minha, dari tanah Khaybar, min samarin, daripada buah-buahan, au zar'in, ataupun tanaman-tanaman. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dan pada periwayatan keduanya dari Bukhari dan Muslim. Fasa'aluhu, maka meminta mereka orang Khaybar kepada Nabi, an yukirrohum, untuk menetapkan mereka, biha, dengan pekerjaan itu, ala an yakfuhu, dan mereka akan memenuhi, amalaha, tugas pekerjaannya, walahum, dan bagi mereka, nisbut tamri, mendapatkan bagian setengah daripada keuntungan kurma. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nukirrukum biha, kami tetapkan atas kalian yang demikian itu, ala zalika, atas tanah itu, masyikna, selama kami menghendaki. Faqarru biha, maka mereka tetap demikian, hatta ajlahum, sampai dengan mengusir mereka daripada penduduk Khaybar, Umar radhiyallahu anhu, oleh Sayyidina Umar.
wali Muslimin, dan dikuatkan pula pada Sahih Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa'a ila Yahudi Khaybar, pernah menyerahkan Nabi kepada penduduk negeri Khaybar yang beragama Yahudi, nakhlan akan kebun kurma Khaybar yang ada di negeri Khaybar, wa ardoha, dan tanahnya, ala, untuk an ya'tamiluha, agar mereka mengerjakan atas tanah yang ada di negeri Khaybar, min amwalihim, dengan harta-harta mereka, walahum, dan bagi mereka yang mengerjakan tanah itu, syatru samariha, mendapatkan setengah hasil daripada buah-buah yang didapatkan pada tanah Khaybar. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian hadis ahkam kita yang sudah sampai pada pembahasan tentang musaqah dan ijarah. Intinya, hadis jual beli adalah hadis yang mengajarkan kepada kita bagaimana caranya bermuamalah sesama orang, sesama manusia, siapapun mereka, apapun agamanya. Waktu bermuamalah, tunjukkan bedanya orang Islam dengan mereka yang bukan Islam. Kenapa? Banyak perbedaan pedagang-pedagang Muslim dengan orang-orang yang non-Muslim. Karena orang-orang yang di luar agama Islam, mereka berdagang tujuannya cuma satu, adalah mendapatkan bagaimana hasil keuntungan sebesar-besarnya. Entah jalan yang haram, entah melakukan kecurangan, dan lain sebagainya. Tapi orang Islam menjadikan dagangan itu bukan hanya saja mencari mata kehidupan, tapi juga menjadi ladang ibadah. Kemarin kita bahas dua hadis yang luar biasa. Bagaimana orang Islam bukan hanya saja mementingkan diri sendiri, tapi juga mementingkan kehidupan orang lain. Dengan ada akad qirad, ada angkat mudharabah. Ini amalin nanti kalau mau puasa. Apa mudharabah? Akad bagi hasil. Setiap orang yang punya kelebihan harta memberikan modal kepada seseorang yang memiliki keahlian. Berikan syarat kepada orang yang kau berikan modal, silakan. Tetapi dengan hal itu kau melakukan kebaikan kepada dirinya. Bang Ipul punya uang, di tabungan tidak dipakai 10 juta. Datang saudara yang tidak punya bilang, "Bang, sebentar lagi bulan suci Ramadan. Kebetulan saya nggak punya pekerjaan. Saya punya anak, punya istri. Bagaimana bang, kalau bulan Ramadan ini abang pinjamkan modal ke saya. Nanti selama 1 bulan saya pakai modalnya untuk usaha makanan takjil. Kolak lah, es campur lah, gorengan lah, makanan-makanan khas negara Indonesia yang dimakan waktu buka puasa. Nanti kita hitung modalnya berapa sampai 1 bulan. Nanti di tanggal yang sudah kita tentukan malam takbiran, berapa keuntungannya kita bagi 2. Persentasenya ditentukan dari sekarang. Jangan pakai nominal. Kalau pakai nominal jadi riba dia.
Nih, ane pinjemin ente 5 juta. Pokoknya nanti malam takbiran balikan ke saya jadi 6 juta. Itu riba namanya. Kenapa? Minta persentasenya berupa rupiah, nggak boleh. Itu mah bukan bagi hasil, nanggung tuh orang itu. Kalau dapat untung, kalau dagangannya nggak untung. Tapi kalau bicara tentang kirot mudorobah itu persentase, nanti keuntungannya gimana? Ane cuma ngasih modal doang, nggak capek ane. Maka ane 40, ente 60. Syukur-syukur udah ane 30, ente 70. Kenapa? Ente yang lebih capek. Maka dagang dia. Nah, orang yang ngasih modal kata Nabi, kemarin boleh, dia ngasih syarat boleh. Yang syarat ini harus dipenuhi oleh orang yang dagang. Kalau dia melanggar aturan, maka keadaan penuh kegagalan dalam perdagangan harus ditanggung nih sama orang yang minjem modal. Tapi kalau dia sudah menjalankan harta dengan baik sesuai dengan syarat yang ditentukan, ternyata Allah kasih tidak untung bahkan rugi, maka yang meminjamkan modal tidak boleh menuntut. Kenapa? Dia sudah menjalankan sesuai dengan proktabnya. Kenapa? Karena mudorobah tujuannya bagi hasil, menolong saudara yang nggak punya pekerjaan. Makanya pakainya persentase. Boleh nih, ane kasih modal dagang bulan Ramadan. Tapi dengan syarat dagangnya jangan dagang paku payung ya. Karena nggak ada orang buka puasa nyari paku payung, ada nggak? Ya. Dagangannya gorengan, dagangannya kolak, dagangan ini yang berkaitan takjil. Nanti boleh tuh bang. Itu yang dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? Ngasih pekerjaan orang lain. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah tentang musakoh namanya. Musakoh ini dari kata sakiyun, artinya mengalir. Apa? Orang yang Allah kasih punya rezeki tanah kebun. Yang tanah kebun itu asal muasalnya cuma kebun kurma dan kebun anggur. Yang tanah itu tidak bisa kita olah sendiri dengan sebab kita nggak punya kemampuan, dengan sebab jarak yang jauh, dengan sebab lain sebagainya. Intinya kita nggak bisa memperdayakan tanah yang kita miliki. Maka boleh kita mengambil orang lain untuk menggunakan tanah kita, memberikan manfaat yang ada pada tanah kita. Dia tanam tanaman, dia sirami tanaman yang nanti menghasilkan buah yang bisa menguntungkan, tanaman yang bisa menghasilkan, yang nantinya tanah keuntungan itu atau tanaman keuntungan itu nanti dibagi hasil berdua. Ingat, dengan besarnya persentase, bukan dengan bentuk angka ataupun nilai. Kalau tadi sistem mudorobah kita kasih uang dimodali buat mereka, ini kerjasama. Saya ada tanah tuh di Jonggol 2000. Saya nggak bisa ke sana mulu. Kenapa? Tinggal saya di Bogor, ke Mekarsari, ke Jonggol jauh. Maka saya cari tetangga sebelah. Pak, Bapak nggak kerja? Nggak, Pak. Bapak bisa nanam? Emang dulu saya petani, Pak. Ini tanah segini bisa ditanamin apa nih? Biar keuntungan gede. Tanam ganja, Pak. Ya jangan ditanggap ini mah. Nggak, tanah yang gede keuntungannya apa? Nah, ini mah tanamin, misalkan ujuknya kita tanemin singkong, Pak. Kita arahin daunnya. Nanti yang beli warung Padang deket sini. Yang bagian selatannya tanamin singkong, arahin buahnya. Nanti kita dagangin di Parung buat bikin combro, misro, besok lebaran laku nih, Pak. Sebelah sininya, ini kan ada kobakan nih, Pak. Tak kita isiin air aja dah. Kita pakai masakin lele biar gampang lele makannya. Sisaan bisa dimakan. Sebelah sini kita tanam, diatur sama dia. Oke, kalau gitu tanahnya itu dari kita, temboknya dari kita, urusan irigasi airnya urusan kita. Karena itu kewajiban pemilik daripada tanah. Untuk orang yang mau usaha, maka modalnya apa? Tanamannya modalnya. Apa? Pupuk modalnya. Lalu obatnya, lalu pengadaan, itu semua hak orang yang mau mengolah tanah. Nanti waktu perdagangan itu sukses, diambil hasilnya, maka dibagi sesuai persentase awal. Biasanya pemilik modal, artinya yang memiliki tanah, dapatnya lebih sedikit. Kenapa? Karena yang bekerja jauh lebih capek. 60-40 gimana? Deal, salah. Ini namanya konsep musakoh. Inilah yang dilakukan oleh Nabi pada saat Nabi memiliki tanah di Khaybar.
orang Bani Nazir, orang Yahudi itu nentang kepada ajaran agama Islam. Maka Rasulullah mengutus Abu Bakar. Abu Bakar nggak berhasil mengislamkan orang Khaybar. Allah kirimkan Sayyidina Umar. Nabi bilang Umar berangkat, Umar nggak bisa menang. Maka Nabi turun tangan sendiri memerangi Bani Nazir. Korlapnya Sayyidina Ali. Ali, kumpulkan pasukan Islam, kita perang sama orang-orang Khaybar. Maka dikumpulkan oleh Sayyidina Ali cuma ada 1.600 orang. Sedangkan pasukan Khaybar itu ada 100.000 orang. 100.000 dengan 1.600. Jumlahnya udah timpang. Tapi karena Rasulullah cerdas, karena Rasulullah pandai, maka diatur Nabi menang. Waktu Nabi menang, bayangin, dari 10.000 yang mati dari kalangan Khaybar cuma 100 orang. Kenapa? Mereka menentang Islam. Waktu dikatakan suruh menyerah, mereka tetap serah, dibunuh. Tapi sisanya mereka dibiarkan hidup. Bahkan saking lembutnya hati Nabi, mereka orang-orang Khaybar yang sudah menyerah dengan orang-orang Islam dikasih pekerjaan sama Nabi. Kenapa? Waktu perang itu kalau yang sudah kalah, yang lakinya jadi budak, maka tanah barang mereka milik orang yang menang. Maka tanah jatah Nabi setelah dibagikan dengan sahabat, ada sebidang tanah di negeri Khaybar, Nabi nggak bisa ngerjain. Kenapa? Nabi tinggalnya di Madinah. Madinah dengan Khaybar jaraknya 150 km. Maka Nabi nyuruh kepada penduduk Khaybar untuk mereka mengelola tanah mereka. Ada satu riwayat yang tadi kita baca, mereka minta, ya Rasul, kami nggak punya kerjaan. Maka Nabi katakan, udah kerjain aja tanah saya. Kerjakan sesuai kemampuanmu, kalau nanti dapat keuntungan kita bagi hasil. Ini namanya konsep musyaqqah. Itu lembutnya Nabi itu. Jangankan sama orang Islam, sama orang kafir saja yang tadi menentang Nabi, Nabi berikan kecintaan dan kelembutannya. Nah, apalagi kita yang orang Islam. Kita ini bulan Sya'ban nih. Ini berulang kali yang harus kita tanamkan kuat. Ini bulan Sya'ban ini sesaat lagi kita mau puasa. Sekarang tanggal 13 kalau tidak salah. Dalam sejarah itu, tanggal 12 Sya'ban itu Rasulullah SAW itu pernah hilang. Lagi tidur sama Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah hilang. Ini bentuk cintanya Rasul. Ini sama orang Khaybar aja Nabi cinta, apalagi ke kita gitu. Cintanya luar biasa. Nabi lagi tidur sama istrinya tercinta, tiba-tiba Aisyah melek buka mata tengah malam, itu Rasulullah hilang. Dan Rasul kalau mau keluar pasti pamit sama istri. Itu akhlaknya Nabi itu, menghormati istrinya. Saya izin malam ini mau mampir ke sana. Malam ini saya mau ke sana. Paham? Kalau kita kan jarang izin sama istri ya. Kadang izin juga bohong gitu maksudnya. Alasannya ngeronda, padahal mah nggak ngeronda, ngelongokin rumah janda gitu. Ronda itu mah pura-pura pasang CCTV lah, inilah, itu mah ngawasin rumah janda sebenarnya itu mah. Orang dia minta aplikasinya PS26 buat bisa ngukur lewat handphone. Janda udah mandi belum ya. Nabi itu akhlaknya sama istrinya kemana-mana izin. Waktu tanggal 12 Sya'ban malam 13 Nabi ngilang gitu. Maka Aisyah itu kehilangan Nabi. Dicari itu Nabi di rumah istri-istri lain, diketok pintunya. Assalamualaikum, po, bangun. Kenapa Neng? Nabi mampir kemari kagak? Kagak, nggak ada. Beneran po? Bener kagak ada. Geser lagi ketok rumah Nabi, istri yang lain ditanya 4 pintu rumah, dikatakan Nabi nggak mampir. Kenapa? Emang lagi jatah di rumah lu Neng? Jarang. Di rumah saya kagak ada, ngilang semalam. Coba di rumah Fatimah, anak satu-satunya Nabi, coba lari dia ke rumah Fatimah. Assalamualaikum, malam. Neng, ada baba nggak? Kagak ada. Masa tengah malam kemari? Barangkali. Tumben banget nih Nabi malam nggak ada, nggak izin lagi. Masa ya? Maka dicari Nabi ke dor rumah sahabat, nggak ada. Maka geger malam itu Nabi dibilang hilang. Dicari sama sahabatnya di Madinah, nih Nabi kemana? Maka waktu dicari, didapati setelah berapa jam, Nabi lagi keadaan sujud, Nabi lagi keadaan menangis di satu daerah namanya Baqi al-Gharqad. Baqi al-Gharqad itu tanah lapangan yang isinya cuma tanaman berduri.
ada di sebelah Masjid Nabawi, sekarang dijadikan pemakaman baki namanya. Kalau yang umroh berangkat ibadah ada di sebelah Masjid Nabawi namanya makam baki. Itu dulu tanah lapangan, isinya cuma pohon-pohon berduri. Nabi di situ lagi keadaan nangis luar biasa, netesin air mata. Maka dipeluk sama Sayyidatuna Fatimah. Kenapa ya Rasulullah? Aja'a wahyun ya Rasul, apakah datang wahyu baru ya Rasul? Kata Nabi gelengin kepala. As-sayyaji'u adu, apakah datang ya Rasul musuh-musuh yang akan menyerangmu? Nabi geleng-geleng kepala. Mayubkika ya Rasul, lalu kenapa kau menangis ya Rasul? Sampai wakana dumu'uhu ala lihyati, saking derasnya air mata Nabi sampai membasahi janggut Nabi, sesenggukan Nabi. Kenapa ya Rasulullah nangis? Kata Nabi, saya minta kepada Allah penuh dengan keyakinan dalam hati, kepercayaan dalam hatiku, minta kepada Allah, ya Rabb, tolong saya, umat saya mudah-mudahan semuanya dimasukkan ke surga. Saya nangis, saya minta, tapi Allah tidak mengijabah. Allah mengatakan, ya Muhammad, umatmu cuma sepertiga saja yang bisa masuk ke dalam surga. Sisanya ditakdirkan masuk neraka. Kalau ternyata umat Nabi Muhammad yang masuk surga cuma sepertiga saja. Kalau kita kalkulasi umat Nabi Muhammad dulu dari zaman Nabi Muhammad sampai dengan hari kiamat, jutaan orang umat Nabi Muhammad yang masuk cuma sepertiga. Kira kita orang PLN masuk surga apa enggak? Halo. Kalau cuma sepertiga yang masuk surga, Pak Haji Muldoko masuk nggak sepertiga itu? Jangan bilang jannatin naim, jannatin naim. Bisa jadi kita nggak termasuk sepertiga itu. Makanya Nabi nangis nggak kuat. Kenapa? Masa yang masuk cuma sepertiga? Malam berikutnya, tanggal 13, malam 14, ngilang lagi Nabi. Dicari lagi, Fatimah ingat, jangan-jangan di Baqi Al-Gharqad. Dicari ketemu lagi. Nangis lagi. Kenapa Nabi kok nangis lagi? Saya minta lagi, saya nggak tegel. Alhamdulillah Allah mengijabah 2/3, cuma sepertiga saja yang masuk neraka. Besoknya malam yang terakhir Nabi benar-benar minta sama Allah, Allah mengijabah sampai Nabi bilang nih, ungkapan ini masyhur dikatakan. Nabi mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah illa man abah, kata Nabi. Semua umatku masuk ke dalam surga kecuali mereka orang-orang yang benar-benar nggak mau masuk surga. Maka sahabat tanya, waman ya'ba ya Rasul, siapa mereka yang nggak mau masuk ke dalam surga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, kata Nabi. Siapa yang taat dalam beragama, taat kepadaku, masuk surga dia. Tapi kalau dia nggak mau beragama dengan baik, maka merekalah orang-orang sebenarnya menentang dan nggak mau masuk surga. Nah, inilah yang jadi dasar buat kita nisfu Sya'ban itu 3 malam. Nanti malam, besok malam, sama besok lagi. Mereka dasarnya ini, napaktilas kerasulan. Karena nisfu Sya'ban itu salah satu lebarannya malaikat. Kita umat Islam lebarannya 3. Idul Fitri, Idul Adha, Jumat. Ini lebaran orang Islam. Maka hari Jumat kudu seneng. Orang Islam hari Kamis itu udah nyuci baju yang paling putih buat dipakai sholat Jumat. Kenapa? Lebaran orang Islam. Nisfu Sya'ban itu lebarannya malaikat. Tapi dia nggak makan ketupat. Dia cuma lebaran keliling bermusafahah. Minta di situ agar kebahagiaan malaikat menghantarkan doa kita dijabah. Maka di malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin 3 kali, kita minta di situ. Itu dasarnya napaktilas kepada Nabi. Tapi yang ingin saya katakan, walaupun Nabi mengatakan semua umat Nabi Muhammad masuk surga, ada 2 golongan yang sampai hari kiamat dia nggak bakal masuk surga. Walaupun Islam KTP-nya. Siapa? Jelas. Pertama, orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan sekecil apapun. Sesuatu apapun, Tuhan yang lain, atau sekecil apapun, ada yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya kecuali Allah. Udah sekutu dia. Haji dia tiap tahun, umrah tiap tahun, tapi dia bilang yang bisa bikin aneh kaya, yang bisa bikin nih bini aneh 4 tunduk semua mana, nih batu cincin ini.
batu cincin, ini udah musyrik dia. Orang ini biar kata sudah haji di hadapan Tuhan, mohon maaf gak bakal bisa masuk surga. Kenapa? Musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika may yasha. Yang kedua nih buat kita, gak bakal pernah masuk surga anak yang durhaka sama orang tuanya, walaupun ahli ibadah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau tahu nggak dosa besar di antara dosa-dosa yang besar? Pertama, al-isyraku billah wa uququl walidain. Orang yang durhaka kepada orang tua dan melakukan sekutu kepada Allah. Dosanya sama. Maka kita bulan Sya'ban, saya pribadi selalu mengatakan berulang kali sebelum saya tutup taklim. Ingat, ini bulan Sya'ban. Apa Sya'ban itu? Saya Betawi, gak kenal bulan Sya'ban. Saya kenalnya bulan Ruwah. Ruwah itu bahasa Betawi diambil dari bahasa Arab, dari kata ruh, jamaknya arwah. Arwah. Bulan Sya'ban tawakuf pengajian. Kenapa? Jangan ngaji mulu setahun, ngamalinnya kapan? Maka tawakuf ini antum ngamalin yang sudah dipelajari. Masa dari sekian bab setahun gak ada satu yang bisa diamalin? Itu satu, kenapa harus tawakuf? Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Kedua, guru juga punya keluarga, butuh jalan-jalan. Masa setahun ngajar mulu, kan cuma seminggu sekali. Ya di sini, di tempat lain kan keliling kita. Bini udah ngambek, engsel pintu udah copot, dia mau jalan-jalan. Makanya tawakuf, guru juga mau jalan-jalan. Besok mau ke Malaysia, Upin Ipin sunat, ya kan, kondangan Upin Ipin. Besok mau ke Amerika, kalau dia ngundang, ya kan, gitu. Itu tawakuf. Tapi di bulan Sya'ban kita disuruh ingat orang Betawi. Lu sebelum Ramadan masuk, sebelum lu puasa, sebelum lu ibadah sama Allah yang katanya puasa, maka di bulan Sya'ban lu harus ingat sama orang tua yang udah meninggal tuh arwah. Karena kita bakti sama orang tua nggak putus, walaupun orang tua sudah meninggal dunia nggak putus. Selama hayat di kandung badan kita wajib berbakti. Kalau orang tua kita masih hidup, datang ke rumahnya sebelum Ramadan, datang, bawain yang dia mau. Dia senangnya apa? Baba kita demen rokok Samsu, bawain seslop. Nyak kita demen apa? Demen emas, bawain 2 kilo. Kalau demen emas, bawain, cium tangan, cuci kakinya, cium, minta maaf, minta ridho, mak besok mau puasa minta maaf. Dia mau marah-marah sama kita masih nggak demen, biarin, yang penting kita udah minta maaf. Sekalian tambahin buat persiapan Ramadan, kasih uang, gak usah banyak-banyak, 10 juta. Udah seneng insya Allah dia. Itu Betawi tuh. Kalau sudah meninggal orang tua, bikin ruahan, kumpulin teman-teman, bikin sedekahan, pahalanya buat orang tua, kita kirimin doa. Itu di tanah Betawi namanya ruahan. Di tanah Jawa tradisinya namanya nyekar. Orang yang merantau di Jakarta, di kota-kota besar, kalau udah dikit lagi mau puasa, dia mudik tuh. Makanya jalan tol macet. Kenapa? Dia pulang ke kampung sebentar, cari kuburan emak bapak, dia berikan atensi seorang anak kepada orang tua, dia doakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Di tanah Sunda ada yang disebut munggahan namanya. Dia kumpulin saudara-saudara tuh, cucu-cucu kumpulin di rumah. Dia kirim tuh kumpulan makanan-makanan. Sebelum mereka makan bersama, dia kirimin doa buat orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka ruahan di Betawi, nyekar di Jawa, munggahan di Sunda, ngupati di bagian daerah Sunda juga. Itu adalah tradisi yang terjadi di bulan Sya'ban, terlebih di tengah bulan Sya'ban, untuk mengingatkan seorang anak, jangan lupa terima kasih kepada orang tua yang sudah meninggal dunia sebelum kau ibadah di bulan puasa. Kenapa? Percuma puasa, lapar-lapar nggak makan, kerja capek-capek, tapi lisan orang tua yang masih hidup bilang, gua nggak ridho sama dia. Percuma puasa kita. Apalagi nggak mendoakan orang tua kita. Sebelum saya tutup, ada seorang pemuda bilang kepada Nabi, ya Rasul, kenapa usaha saya nggak maju? Kenapa dagangan saya nggak pernah untung? Kata Nabi, penyebabnya satu, kau tidak
atau lupa mendoakan orang tuamu yang sudah meninggal dunia. Kalau usahamu pengen lancar, usahamu pengen bagus, jangan lupa minimal sehari semalam 5 kali doakan orang tuamu yang sudah meninggal dunia, walaupun sebatas membaca Rabbi firli wali walidayah. Dan Imam Abu Lais Nasr bin Muhammad Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin mengatakan, seorang anak yang berdoa buat kebaikan dirinya, kebaikan anaknya, kebaikan istrinya, kebaikan keluarganya, tapi dia lupa mendoakan untuk kebaikan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, maka anak itu faqad khana alaihima, sudah durhaka kepada ibu bapaknya yang sudah meninggal dunia, maka dagangannya, usahanya gak bakal maju. Ini bulan Sya'ban, saya ngingetin saya pribadi dan ngingetin jamaah untuk jangan lupa sebelum puasa minta maaf dan terima kasih kepada orang tua. Dan ini mungkin saya tutup karena terlalu siang zuhurnya. Mungkin ini tawakuf sementara untuk kajian hadis ahkam. Mudah-mudahan nanti setelah lebaran atau pada waktu yang sudah ditentukan oleh pengurus, sudah siap lagi untuk menyelenggarakan pengajian. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat afiat, bisa kembali hadir di sini, bisa ikut taklim kembali, bisa mengaji kembali. Yang kedua, saya sebagai guru yang sering bicara, mohon maaf seluas-luasnya apabila selama menyampaikan pengajian, menyampaikan pengajaran ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan terakhir kita baca suratul Fatihah, kita minta keberkahan dengan suratul Fatihah, keluarga kita, diri kita, sahabat kita, semuanya yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan keberkahan buat kita semua, panjang umur, sehat walafiat, rizki yang berlimpah. Allah perkenankan kita untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya, dan Allah catat seluruh setiap langkah yang kita lakukan menjadi amal kebajikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa antum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.